Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi kisah unik, yaitu seorang suami berguru kepada istrinya. Jadi seorang wanita pun bisa menjadi guru, bahkan terhadap suaminya sendiri, lebih unggul dalam ilmu. Oke, mungkin kalau zaman sekarang itu istriku adalah guruku, begitu. Oke, ini terjadi pada 2 orang tabi'in, suami istri ya, Fatimah binti Al-Mundhir dan Hisham. Selisihnya lumayan jauh, yaitu 13 tahun selisih keduanya. Jadi sang suami lebih muda 13 tahun dan keduanya sama-sama bergelar ulama ya. Jadi si perempuan ini dididik langsung oleh sahabiah. Jadi jadi Fatimah Al-Mundhir ini dibesarkan di keluarga pendukung utama Nabi Muhammad SAW. Kakek dari ayah beliau ini yaitu Zubair bin Awam, yang dikenal sebagai sahabat utama Nabi Muhammad SAW. Jadi sangat dekat ya zamannya dengan zaman Nabi Muhammad. Nah, jadi Fatimah ini lahir pada tahun 48 Hijriah, 48, sedangkan suaminya itu lahir pada tahun 61 Hijriah. Jadi selisih 13 tahun ya, tapi namanya jodoh. Oke. Ya mungkin bisa ditiru oleh murid-murid zaman sekarang ya, kalau ada gurunya yang unggul bisa juga dinikahin gitu, kalau masih single. Oke. Eee, tapi poinnya di sini bukan masalah itu sih, keilmuan di sini. Jadi sang suami ini sebenarnya juga seorang ulama. Eee, Beliau ini meriwayatkan lebih dari 400 hadis dan sebagian besar itu dapat dari istrinya. Fatimah binti Al-Mundhir ini pernah bertemu dengan Ummu Salamah, Ummul Mukminin radhiyallahu anha, yang wafat pada tahun 62 Hijriah. Nah, di saat itu Fatimah itu berusia 14 tahun. Berarti masa remaja ya, masa di mana ingatan masih cukup kuat dan sangat bagus buat belajar dan menghafal hadis. Jadi kesempatan sekali ya di masa-masa emas, masih masuk masa-masa yang bagus dalam hal ingatan dan belajar langsung pada sahabiah. Banyak hadis yang diriwayatkan oleh beliau ini. Salah satunya yaitu tentang hadis yang ini, berinfak dan bersedekahlah dan jangan menunggu kelebihan harta. Sebab apabila kalian menunggu kelebihan harta, maka kalian tak akan dilebihkan sedikit pun. Dan apabila kalian bersedekah, maka kalian tidak mendapati kehilangannya. Ini diriwayatkan oleh suaminya. Suaminya dapat dari istrinya. Selain suaminya, para ulama yang juga meriwayatkan hadis dari Fatimah ini ada Muhammad bin Syuwakoh, kemudian Muhammad bin Ismail bin Yasar. Pelajaran yang saya dapatkan dari kisah ini yaitu kita mencari guru itu tidak perlu melihat status dia kaya atau miskin atau apapun. Bahkan seperti seperti Hisham ya, kepada istrinya pun dia berguru. Yang berikutnya mungkin juga di dalam pernikahan ya. Jadi tidak masalah ya kita menikahin guru gitu. Meskipun kita menganggap dia itu orang yang lebih alim gitu. Jadi bagi kalian yang masih single bisa juga seperti itu. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.